Kepala Puskesmas. Bukan kepala semua, Dokter Suartono. Ketua Perhimpunan Karyawan Puskesmas Karyawan Puskesmas Kabupaten Brebes. Pak Dokter Suartono ya kemarin audisi dengan Bupati ya. Iya. Ya, tanggal berapa ya? Tanggal 25 Juli. Ya. Itu tadi ditemui Bupati mungkin karena sibuk. Dua ada investor ya. Kepala dinas temui. Tapi mau out ya kabarnya. Kabarnya wakil nggak datang. Iya. Tapi dari media Pak Suartono dan kawan-kawan tuh kok walk out. Apa penjawabnya? Iya, sebenarnya itu kan pilihan dari audien ya. Oh, iya. Di audien kita tanyakan mau lanjut apa tidak. Gitu. Oh iya. Karena kita kan harapannya bisa bertemu bupati sih. Oh iya. Nah, karena pilihan audien akhirnya kita pengurus hanya mengikuti. Ikuti. Iya, audien. Itu harapannya apa tuntutnya? Sebenarnya permintaan kita sederhana, yaitu sama-sama sejahtera antara ASN Puskesmas dan ASN di SKPD ataupun OPD di Pemda Brebes dengan standarnya kelas jabatan TPP. Oh, TPP. Iya. Di mana kita sebenarnya punya pendapatan dari BPJS, iya. Hanya jasa pelayanan yang kita terima itu lebih rendah dari take home pay TPP yang didapat oleh ASN di OPD atau SKPD di Pemda Brebes. Kalau boleh tahu berapa? Rendahnya itu range yang hasil survei antara 70% sampai 40% lebih rendah kesejahteraannya. Dari standar TPP yang diterima oleh contohnya ASN. misalnya ASN yang terima di OPD berapa Pak misalnya? Misal dia menerima 8 juta. Jabatan sama ya? Kita menerimanya cuma 3 juta, 2 juta. Oh. Jadi dengan kelas jabatan yang sama. Kelas jabatan sama. Iya, misalnya golongan mungkin golongan kelas jabatan pakainya. Jabatannya. Jadi ini pakainya kelas, kalau fungsional pakainya kan jabatan fungsionalnya. Nah mungkin Jaspol gimana? Jaspol yang di rumah sakit Puskesmas. Jadi Jaspol kita itu lebih rendah. Bahkan sebelum ada perubahan Jaspol yang kemarin itu ada karyawan Puskesmas yang PNS itu cuma nerima sebulan 200.000. Oh gitu. Jadi itu sangat miris ya. Di sini sama? Kalau sini lumayan pendapatannya. Berapa? Kesana ya. Paling minimal 1 jutaan. Minimalnya 1 juta. Iya. Sementara OPD dan kelas jabatan yang lebih tinggi lagi, sekitar 40%. Nah, kalau seandainya dari Puskesmas Tutut ditujui, kabarnya dari rumah sakit juga akan minta TPP rumah sakit. Sebenarnya ada aturan di Permendagri nomor 15 tahun 2024. Itu semua yang didapat baik honor, insentif, kemudian dari jasa pelayanan itu harus distandarisasi kelas jabatan. Oh, gitu. Iya, kalau misalkan rumah sakit RSUD kan itu di atas TPP, di atas kelas jabatan, kemungkinan mereka akan menolak. Iya. Nah, yang terjadi di Puskesmas itu kan range-nya lebih rendah, antara 40 sampai 70%, dan kita ingin sesuai dengan kelas jabatan yang diterima oleh apalagi TPP tahun ini nggak cair ya? Bukan nggak cair, memang dihapus. Oh nggak dihapus sama sekali. Penjabaran apa penjabarannya? Kalau kemarin kita diskusi ada double anggaran. Double anggaran dari mana? Dari Jaspol dan TPP. Jaspol dan TPP. Oh. Sebenarnya kita punya solusi ya dengan apa solusinya? Keadaan anggaran Brebes misalkan. Itu solusinya bagaimana menggabungkan antara pendapatan Puskesmas dengan bantuan Pemda. Dirancang, diformulasi sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 2024 supaya sesuai dengan kelas jabatan. Itu sangat memungkinkan. Supaya iya. Jadi kita tidak full dari APBD. Tapi namanya itu adalah remunerasi. Karena iya di Belut itu diatur remunerasi. Yang remunerasinya itu bisa bentuk gaji, tambahan penghasilan, bisa honor, bisa pensiunan dan sebagainya. Nah ini yang kita minta untuk diformulasi sesuai dengan kelas jabatan TPP. Jadi kita tidak minta TPP yang dengan Pemda, tapi kita
dikreasi dengan remunerasi yang ada di puskesmas. Oh, dengan itu sementara Jaspel ini berapa? Apanya? Berapa persen dari penghasilan? Jaspel yang bagi 50 lebih. Beda-beda ya tiap. Oh. Ada yang 60, ada yang udah maksimal 90. Kalimat itu sudah 90. Tapi kemudian ketika di-compare, dibandingkan dengan kelas jabatan itu masih jauh. Masih jauh. Iya. Oh. Masih 50% di bawahnya. 50% bawahnya. Iya. Keinginan dari para perawat ini apa? Keinginan dari karyawan puskesmas yang ASN itu sejahteranya sama antara ASN puskesmas dengan ASN di OPD dan SKPD di Brebes di dinas lain. Mungkin lebih capek di OPD mungkin. Mungkin lebih capek apa gimana? Lebih capek. Kalau masalah capek kita melayani pasien lebih terinfeksi juga per bulan. Belum lagi kemarin sudah bertemu dengan bupati. Pernah bertemu dengan bupati. Apa jawabannya? Bulan April. Ya. Iya. Berapa orang ke sana? Jadi ada banyak orang 20 ya. 20 orang. Bupati sangat responsif untuk kesejahteraan ASN puskesmas. Kemudian menjanjikan Januari 2026. Tapi belum sampai Januari. Itu masih dalam proses ya. Apakah belum Januari? Bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin tanggal berapa ya? Cuman ya. Itu ke audisi lagi. Belum Januari 2026. Mana udah datang lagi maksudnya. Jadi maksud dari audiensi itu kita mengawal karena kebijakan anggaran itu tidak serta-merta sebulan 2 bulan atau seminggu 2 bulan. Karena kita negeri kan. Jadi harus ada regulasi yang legal formilnya mendukung. Kemudian harus tahu kebutuhan anggarannya berapa. Itu porsi anggarannya didapat dari mana. Nah ini nggak mungkin kita bulan Desember Januari langsung deal. Yang tergabung dalam ASN puskesmas ada berapa orang sih? Jadi kita ada karyawan blood non ASN, kemudian dari P3K, kemudian dari PNS-nya totalnya 3.000-an. 3.000 orang. 3.000 orang. Itu sama-sama minta? Enggak, hanya ASN aja. Ya. Yang kalau blood kan aturan mainnya beda lagi, itu kan non ASN sih. Non ASN. Itu diundang atau dengan inisiatif ke dinas? Kita diundang. Di sana kita klarifikasi ya untuk acara yang kemarin bagaimana dan diskusi untuk bagaimana merumuskan. Jadi dari kita memang tetap supaya sejajar sama kesejahteraannya. Cuman itu kita tidak ingin lebih, tidak ingin kurang, tapi sama dengan ASN puskesmas, ASN dinas sosial, ASN di kecamatan itu sama gitu. Keinginan cuma itu saja sih. Sementara ini kan yang terjadi saat ini kesejahteraan kita rendah 70-40%. Oh gitu ya. Walaupun sudah ada Jaspel juga tetap rendah. Masih rendah. Iya itu yang kalau bahasa kerennya itu penyakit Belanda. Apa penyakit Belanda? That's disease ya. Jadi kita punya kekayaan dari BPJS, tapi ternyata miskin dari kesejahteraan. Itu namanya penyakit Belanda yang terjadi. Harusnya punya pendapatan kaya, tapi ternyata miskin. Sedangkan dinas lain yang tidak punya pendapatan lebih sejahtera. Itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi itu jawabannya Pak Contoh. Satu lagi, ini pendapatnya dengan terkait dengan subsidi untuk operasional 11 puskesmas yang operasionalnya masih minim. Sebenarnya di Permendagri 79 tahun 2018 pendapatan puskesmas itu dari kapitasi, non kapitasi, retribusi dan bantuan Pemda dan bantuan anggaran lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi menjadi kewajiban Pemda untuk masuk juga. Jadi kita ini walaupun BLUD bukan swasta dan dari BPJS masuk, dari Pemda juga semestinya masuk juga kan. Itu menjadi kewajiban Pemda untuk membantu. Dan alhamdulillah Pemda sudah ngasih 11 miliar ya. Itu kita syukuri. Tinggal nanti kita dihitung lagi sebenarnya kebutuhan real untuk bisa sejahteranya antara ASN puskesmas, ASN di OPD lain, itu kebutuhannya berapa. Nah kira-kira kalau dari APBD Brebes
Dari mana batu berapa idealnya supaya bisa mencukupi ASN? Nah, hitung-hitungan itu yang kita tidak punya. Oh, Nanti tidak kan punya. harusnya duduk bareng dengan dinas pendapatan, kemudian dinas kesehatan untuk berhitung kebutuhannya. Kemudian bagian organisasi, bagian hukum juga untuk regulasinya, legal formilnya. Oh, iya. Jadi mari kita duduk bareng. Duduk bareng ya. Iya. Ya. Jadi kan kita enak gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, matur nuwun, Sotononya. teman-teman Ya, terima semua. kasih.